berdoa, kalau kita berdoa, kita harus bertemu dengan Tuhan. Di Menara Doa Jakarta, saudara berdoa, kita di sini berdoa, bergaul. Ya, ada setiap ibadah, setiap sesi-sesi doa, saudara bergaul dengan Tuhan dan saudara harus bertemu dengan Tuhan. Di rumah pun juga, di mana-mana saudara bisa bergaul dengan Tuhan. Memang di sini berbedanya dengan di rumah adalah di sini kita bisa bersama-sama, ya, saling menguatkan, saling mendoakan, ya. Kalau ada seseorang yang mungkin hatinya letih, hatinya capek, bukan badannya yang capek, manusia rohnya yang capek. Nah, teman-teman di sini ketika kita masuk dalam ibadah, itu menguatkan dan membawa masuk lagi lebih dalam lagi. Harus sampai memandang Tuhan, harus sampai melihat Tuhan. Ingat saudara, tujuannya kita berdoa adalah untuk memandang Dia, untuk bertemu dengan Dia, bukan untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Kita berdoa di mana saja engkau berdoa, tujuannya adalah bertemu dengan Yesus Kristus. Bukan untuk minta, bukan untuk memohon sesuatu, untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Tapi tujuan utama kita berdoa adalah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu taruh di dalam hatimu. Sehingga ketika engkau berdoa, langsung di mana saja engkau bergaul, ketika engkau berkata Yesus, Holy Spirit, Roh Kudus, itu langsung engkau langsung connect, langsung berhubungan dengan Dia. Tapi kalau engkau di dalam kehidupan, di dalam keinginan di hatimu, kalau berdoa, aku mau memohon sesuatu, ada kebutuhan sesuatu, maka gak akan ketemu dengan Tuhan. Tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau engkau berdoa ada muatan kebutuhan untuk dirimu, tidak akan bisa berjumpa dengan Dia. Tetapi ketika setiap kali engkau berdoa, milikilah muatan adalah kebutuhanmu adalah untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Dia. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya itu apa? Rindu dengan kita untuk kita naik ke gunung, naik ke tempat Dia. Itu kerinduannya Dia. Nah, itu kebutuhannya Dia. Penuhi kebutuhan Dia, Dia akan memenuhi kebutuhanmu. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang memutarbalikkan firman Tuhan. Padahal itu adalah orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan, yang sudah mengenal, mengetahui firman Tuhan. Tetapi ketika mengajar, menyampaikan, itu diputar balik. Yang diutamakan adalah earthly, yang diutamakan adalah bumi, yang diutamakan adalah kebutuhan jasmani manusia. Itu orientasinya di situ. Padahal ini hamba Tuhan yang mengikutinya banyak. Akhir zaman akan banyak ada orang yang menyesatkan orang. Karena apa? Mereka hanya mau ada follower aja banyak. Dan follower ini mereka lihat akan memenuhi kebutuhan dia. Kalau mereka banyak follower, maka kebutuhannya akan terpenuhi. Sehingga dia berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Dengan mengajar, berdoa hanya untuk kebutuhan perut, kebutuhan keinginan manusia. Tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan.
Nah, kalau pemimpin atau orang-orang hamba Tuhan yang terus mengajak pengikutnya, jemaat Tuhan, umat Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, dia menyesatkan orang ini. Jangan ikuti dia. Manusia roh, kebutuhan utamanya adalah roh Allah. Setiap manusia semuanya ini adalah manusia roh, bukan manusia biasa. Kebutuhannya adalah manusia roh, itu kebutuhannya roh Allah itu menguasai, memenuhi. Dan kalau sudah dipenuhi, maka di situ ada kepuasan yang luar biasa. Tadi kita menyanyikan He touched me. When He touched me, something going to happen. Ada sesuatu yang terjadi dan kita menjadi utuh, whole. Ketika Yesus menjamahmu, dia masuk, dia berjumpa denganmu. Dan itu membuat dirimu utuh. Artinya utuh itu tidak ada yang kosong, tidak ada kebutuhan lagi. Karena dia sudah memenuhi dirimu, dia sudah memenuhi semuanya, roh, jiwa, dan tubuhmu. Maka kamu tidak memiliki kebutuhan apapun juga. Sekalipun masih tinggal di dunia ini, masih hidup di daging ini. Tetapi jangan di-mislead, jangan disalahkan, jangan diserongkan. Ini banyak hamba Tuhan yang menyerongkan kerajaan surga dengan mengutamakan kebutuhan fisik. Padahal sesungguhnya kebutuhan manusia adalah roh Allah itu sendiri. Jadi sebagai hamba Tuhan, ingat, engkau adalah manusia roh. Dan kalau engkau manusia roh dan engkau adalah hamba Tuhan, maka dia yang adalah roh adanya, dia akan memenuhi segala kebutuhan. Pada suatu hari Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia bertanya, menurut kamu siapa sih aku ini? Oh, ada yang ngomong tuh Elia, ada yang ngomong nabi, ada yang ngomong rabi, semuanya. Yaitu orang dunia. Orang dunia berkata, oh Yesus cuma nabi. Yesus ya Tuhan kali, seperti itu. Tapi Yesus tanya, tapi menurut kamu, yaitu murid-muridnya, siapa aku ini? Menurut kamu, kamu ini memandang aku itu sebagai siapa? Yesus tuh bertanya demikian. Kamu yang sudah mengikuti aku sekian lama, kamu memandang aku itu seperti apa? Kalau dunia memandang seperti nabi, sebagai seorang nabi. Tapi menurut saudara, siapa Yesus? Siapa dia? Ketika engkau memandang dia itu sebagai apa? Apakah sebagai yang penyedia segala kebutuhanmu? Apakah dia hanya sekedar, ya ketika kamu merasa sakit, oh dia adalah penyembuh itu? Apakah sekedar ketika engkau merasa sedih, oh dia yang menghibur? Ketika engkau tidak punya uang, oh berdoa dia yang akan memberikan uang? Apakah hanya sekedar itu? Kalau dunia, orang-orang hanya memandang seperti itu. Tapi Yesus mengharapkan murid-muridnya tidak memandang seperti itu. Nah, akhir zaman ini, orang-orang diarahkan untuk memandang Yesus sebagai hanya seorang penyembuh, pemberi berkat. Itu diarahkan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang yang sudah memahami firman Tuhan. Arahnya, pandangannya adalah Yesus yang menyembuhkan persoalanmu, dia yang menyelesaikan persoalanmu. Itu semua diarahkan ke sana hanya untuk kepentingan pribadi. Dan itu sudah menyeramkan kerajaan surga. Yesus bertanya demikian dan hanya Petrus yang menjawab. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup.
Tapi Tuhan berkata, yang ngomong itu bukan kamu. Kamu harus berbahagia, kamu harus bersyukur kalau kamu bisa mengaku bahwa Yesus bukan sekedar penyembuh saja. Yang butuh mujizat datang kepada Yesus, yang lapar datang dia bisa memecah-mecahkan roti. Tapi Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Ini yang penting. Anak Allah ini yang penting. Kalau anak Allah berarti dia berkuasa untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Tapi kalau hanya sekedar penyembuh, banyak. Ada dokter, ada tabib, segala macam. Tapi anak Allah tidak ada banyak, hanya satu anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita bisa mengaku itu Yesus adalah anak Allah, itu bukan karena kita. Bukan karena kita bisa melihat dia sebagai anak Allah. Tidak. Tapi karena Allah Bapa itu sendiri yang memberikan pengertian, yang memberikan rohnya sehingga kita bisa mengaku Yesus adalah anak Allah. Ya. Dan ketika setelah Petrus mengaku demikian, Yesus berkata apa? Kita buka dalam Matius 16. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, dia sudah memberikan kunci. Apa yang kau ikat terikat di surga. Apa yang kau lepaskan terlepas di surga. Setelah Yesus menyatakan demikian, mulailah dia. Berarti sekarang dia melihat murid-muridnya memandang dia, oh Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dia menyatakan kepada murid-muridnya, sebagai Mesias, kalau engkau memandang aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia mulai menceritakan bahwa aku akan, anak manusia, Mesias ini akan melakukan kehendak daripada Bapa. Karena dia sebagai anak, dia melakukan kehendak dari Bapa, yaitu apa? Menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Bukan dengan tumpang tangan, bukan dengan jamahan, bukan dengan dibawa, digiring, dipeluk, tidak. Anak manusia, Mesias itu akan menyelamatkan manusia dengan cara dia harus mati, dibunuh. Itu cara penyelamatan yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Tidak dengan langsung bim salah bim diselamatkan semuanya. Tapi anak manusia ini yang kau sebut tadi, yang kau nyatakan tadi, harus mengalami penganiayaan, harus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Setelah mendengar Yesus ini yang diakui sebagai anak Allah, Mesias. Tapi kenapa Mesias harus mati? Kenapa Mesias anak Allah harus mati di kayu salib? Seketika mendengar itu, Petrus langsung menarik Yesus dan berkata, oh amit-amit Tuhan, gak akan terjadi hal itu. Amit-amit Tuhan, Tuhan Allah tidak akan mengendaki itu. Karena engkau adalah anak Allah. Tuhan gak mungkin, Allah Bapa gak mungkin biarkan kau mati. Amit-amit Tuhan, mungkin begitu dia. Petrus berkata demikian. Ini padahal orang yang barusan mengaku, siapa aku? Lalu dia berkata, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi kemudian dikasih tahu kalau sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, ini loh tugasnya, ini yang akan dilakukan, yaitu mati di kayu salib.
mulai dia mikir, kalau Mesias mati, kalau anak Allah mati, ini kan aku ikut dia. Ini leaderku, ini pemimpinku, ini Tuhanku. Kalau Tuhanku mati, aku ikut siapa? Nggak mungkin ikut Pak Kris. Lalu dia mulai mikir, lalu yang kasih makan kita siapa? Yang selama ini bisa kita makan, siapa yang kasih makan kita? Lalu dia mulai mikir, pekerjaanku sudah aku tinggalkan. Sekarang aku mengikuti Yesus. Kemudian yang aku ikuti ini mati di kayu salib. Lah aku gimana? Dan mendengar ketika dia mulai menegur Yesus seperti itu. Apa kata Yesus? Di ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Kayaknya bagus kan? Kayaknya baik kan? Kayaknya benar kan? Nggak akan, kamu nggak akan mengalami kesusahan. Nggak akan kamu mengalami penderitaan. Tidak akan, Tuhan Allah Bapa tidak akan sekali-sekali membiarkan kamu mengalami penderitaan. Pernah dengar nggak ada hamba Tuhan yang ngomong kayak gini? Hah? Pernah nggak? Gak akan. Kalau kamu sudah mengikut Yesus, kamu gak akan mengalami penderitaan. Kamu gak akan mengalami kesengsaraan. Betul? Sama dengan Petrus. Allah Bapa tidak akan membiarkan kamu. Ini Petrus ngomong kepada siapa? Anaknya Allah. Dia ngomong demikian. Emangnya terus anak Allah ini, wah hebat nih Petrus ya. Sayang nih kepada anak Allah. Ya, sayang ini, dia menyayangkan, dia mengasihi aku sedemikian rupa. Kemudian Yesus berkata, wah thank you Petrus, dipeluknya begitu. Nah, begitu ditarik seperti itu Petrus, kepada Petrus ditarik gitu, dia langsung balik. Enyahlah kamu iblis, get behind me Satan. Enyahlah kamu iblis. Karena kamu ini sebagai penghalang, kamu menghalangi jalanku, kamu merintangi pekerjaanku. Kamu berada di jalanku, mengacau jalanku. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ada kadang-kadang sepertinya omongan itu baik benar. Tapi itu omongan hanya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan sendiri. Hanya memikirkan kedagingan, bukan memikirkan tentang anak Allah. Lalu Yesus langsung berkata di ayat yang ke-23. Saya teruskan. Kata Yesus dan berpaling berkata, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Anak manusia yang tadi mati di kayu salib
Anak manusia itu juga yang akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, itu akan dilihat. Orang akan melihat anak manusia ini datang. Tapi orang yang siapa? Kita lanjutkan. Setelah itu, 6 hari setelah itu, Yesus membawa Petrus lagi, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Bersama-sama dengan mereka naik di pasal yang ke-17. Naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, dan 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Sampai di sini dulu. Ibu itu tidur. Capek ya? Jangan tidur. Kalau tidur tidak bisa melihat Tuhan. Jadi setelah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang siapa dia, dan setelah Petrus menjawabnya, selang waktu ada 6 hari. Kemudian Tuhan membawa lagi, tapi tidak semua muridnya, hanya 3 yang dibawa. Dibawa untuk naik ke gunung, bukan gunung yang biasa, gunung yang paling tinggi, yang tinggi. Dibawa ke sana. Naik gunung tuh lama nggak sih? Cepet nggak? Cepet kalau sekarang naik mobil. Tapi gunung mana yang bisa naik ke mobil? Pasti lama perjalanannya itu. Ya. Kemudian sampai naik di atas gunung, sampai di atas gitu. Tiba-tiba Yesus berubah. Berubah. Berubahnya itu langsung kelihatan kemuliaan Allah. Terang. Dikatakan seperti matahari. Tapi bukan matahari. Karena matahari itu hanya membawa cahayanya dia. Yesus adalah terang itu sendiri. Dan pakaiannya itu jadi bersih, terang sekali. Nah, ini ketiga muridnya ini melihat perubahan Yesus itu. Dia melihat. Yang tadi mereka semua ditanya siapa dia, sekarang melihat bagaimana Yesus yang selama ini bergaul dengan dia. Mungkin yang pakaiannya agak kotor ya, kena lumpur, kena pasir segala macam. Semuanya pokoknya kotor seperti itu. Tapi tiba-tiba dia melihat pakaiannya jadi putih bersih. Dan wajahnya itu jadi terang luar biasa. Mereka melihat itu 3 orang. Bisa melihat. Ini bukan dongeng, tapi ini kejadian sungguh. Mereka melihat, 3 orang ini melihat Yesus berubah terang. Dan bukan hanya terang yang mereka lihat, bukan hanya perubahan Yesus yang mereka lihat. Tiba-tiba mereka bisa melihat Elia dan Musa. Usia dari Petrus, Yohanes, dan Yakobus berapa? Bagaimana mereka bisa melihat, oh itu Musa, oh itu Elia. Pada zaman itu tidak ada foto,
Tidak ada Instagram yang bisa dilihat, oh ini Musa, oh ini Elia, nggak ada. Tapi kenapa ketika mereka melihat kalau Yesus berubah, dia tahu karena dia mengikuti Yesus. Tapi bagaimana mereka bisa tahu, oh itu Musa tuh, itu Elia, mereka sedang lagi talking, bicara, lagi bicara bertiga. Dan ketika murid ini bisa melihat pemandangan yang spektakuler itu, pemandangan yang luar biasa itu, penglihatan yang luar biasa itu. Dia senang sekali, semua langsung. Petrus langsung berkata, aduh enak sekali. Untung ya kita tadi gak nolak ya untuk diajak sama Tuhan naik ke gunung ini. Oh puji Tuhan, untung ya akhirnya kita bisa ngelihat. Waduh betapa bahagianya ya kita di sini ya. Tuhan, kalau kau mau kita dirikan tenda. Padahal dia gak bawa tenda. Dia bisa ngomong, kita dirikan tenda ya. 3 ya Tuhan ya. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan selagi Petrus ini berkata-kata, ya yuk kita bangun tenda yuk buat Tuhan ini. Tuhan belum jawab. Ya kita bangun ya, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 ini. Tiba-tiba setelah sedang ia berkata-kata, awan putih yang begitu terang dipenuhi cahaya itu menaungi mereka. Bukan awan gelap, saudara. Saudara pernah tiba-tiba berubah jadi gelap, mendung langsung? Pernah. Tapi pernahkah engkau mengalami awan langsung jadi putih terang? Belum. Terang sampai silau, sampai mereka menjadi tersungkur dan takut. Dan langsung keluar dari awan itu suara Bapa itu berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Buntutnya adalah dengarkan dia. Artinya adalah fokus kepada dia. Dengarkan apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan, ikuti, dengarkan. Apa yang setiap kali dia katakan, dia kerjakan, dia lakukan di dalam hidup, di dalam hatinya, ikuti, dengarkan dia. Betul kan? Arti kata dengarkan dia itu dalam, saudara. Ya, bukan hanya dengar gini, tapi dengarkan setiap firman yang keluar daripadanya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia minta, dengarkan dia. Artinya apa? Turuti dia, taati dia, dan ikuti dia. Ya, murid-muridnya ketakutan banget. Karena memang pada saat itu Petrus tidak mendengarkan Yesus. Karena Yesus sudah ngomong sebelumnya, 6 hari sebelumnya, ketika dia menceritakan bahwa anak manusia akan mati, dia langsung menari dan berkata, tidak Tuhan, gak akan Tuhan, gak akan. Dan Yesus langsung berkata, kamu hanya memikirkan keinginan manusia. Kamu bukan memikirkan keinginan dan kehendak dari Tuhan. Lalu dia juga berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ini yang Yesus katakan bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu seperti apa? Artinya apa? Mengesampingkan kepentingan dirinya. Mengesampingkan segala sesuatu yang dia miliki, dia maui, itu dikesampingkan. Tidak memandang lagi dirinya. Lose sight of himself. Jadi artinya dia harus tidak memandang dirinya lagi. Dia tidak boleh mementingkan dirinya. Tidak boleh hanya untuk segala sesuatu kepentingan dirinya. Saya baca di Amplified. Then Jesus said to his disciple, if anyone desires to be my disciple, let him deny himself, disregard, lose sight of
and forget himself and his own interests, and take up his cross and follow me. Cleave steadfast to me, conform wholly to my example in living, and if need be in dying also. Itu yang dikatakan Yesus. Tetapi itu tidak didengarkan oleh Petrus. Yesus sudah ngomong, kalau kamu mau mengikut aku, kamu tidak boleh punya kepentingan diri lagi. Kamu tidak bisa memandang dirimu. Kamu tidak boleh egois lagi. Kamu tidak boleh mengutamakan kepentingan perutmu lagi. Kamu tidak boleh punya harga dirimu lagi. Kamu tidak boleh punya apa-apa lagi. Namun setelah itu, 6 hari kemudian diajak naik ke tempat yang tinggi. Melihat sesuatu yang luar biasa, enak sekali di situ. Egoisnya muncul lagi. Enak ya di sini ya. Kita bangun tenda yuk buat ini. Kayaknya bangun tendanya buat Yesus, buat Musa satu. Pasti dia akan numpang di situ deh pasti. Tujuannya aku nggak mau balik lagi. Enak di sini. Dia tetap mengutamakan kepentingan dirinya. Egoisnya muncul. Nah, kemarin saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Budi. Bagaimana caranya supaya fokus kepada Yesus? Ya. Tidak memandang yang lain, fokus kepada Yesus. Kalau kita mau fokus kepada Yesus, kamu harus menyangkal dirimu. Kamu harus tidak memiliki dirimu. Disown. Disregard, hilang pandangan tentang dirimu, tidak memiliki kepentingan diri lagi, tidak egois, sudah tidak mementingkan kebutuhanmu. Nah, itu baru engkau akan fokus kepada dia. Buktinya Petrus mementingkan kepentingan dia, sekalipun dia mengatasnamakan, aku bangun tenda untuk engkau Tuhan, aku bangun tenda untuk Musa, untuk Elia. Tapi itu untuk kepentingan dirinya. Berapa banyak sekarang hamba-hamba Tuhan mengatasnamakan Tuhan, membangun gereja untuk Tuhan, tetapi ternyata itu semua untuk kepentingan dirinya sendiri. Semuanya seperti Petrus. Pada saat itu Petrus memang belum betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus. Kedagingannya up and down, selalu muncul, selalu muncul, selalu muncul. Dan Petrus terus dididik. Murid-muridnya dididik oleh Tuhan. Dia muncul egoisnya. Bangun gereja buat engkau Tuhan. Tapi ternyata bangun gereja buat kerajaannya sendiri. Bangun gereja buat engkau Tuhan. Tapi ternyata untuk keluarganya. Untuk kerajaannya dia. Akhirnya dikasih ini. Setelah dia gak ada langsung disusun anaknya. Susun anaknya untuk kerajaannya dia sendiri. Bukan kerajaan surga. Omongnya bangun tenda buat Tuhan. Tapi ujung-ujungnya kepentingan Petrus ada. Dia mau di sini. Kalau Tuhan ada di situ punya tenda, pasti Tuhan akan ngajak kita dong. Aku kan muridnya. Jadi kita bisa di situ. Dia menumpang, mendompleng. Karena apa? Egois. Kepentingan dirinya. Nyaman di sini. Dia kata-katanya ada. Oh, betapa bahagianya kami berada di sini. Kata Petrus kepada itu, Tuhan, betapa bahagianya kami ada di sini. Ya kan? Dia berkata demikian. Kalau orang sudah bahagia, nggak mau turun lagi, nggak mau pindah tempat, betul kan? Karena sudah bahagia, sudah semua di sini. Oleh karena itu sekarang aku bangun tempat, bangun gereja untuk engkau, bangun tenda untuk engkau Tuhan. Tapi ternyata untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan dia sendiri. Nah, lagi ngomong gitu, lagi mikir, ya ntar bangun tenda, ntar dikasih ini ya, kita pakai sofa ya, pakai ini ya, pakai sound system ya, nanti pakai model ini ya, pakai ini lampu ini, lalu pakai ini, lalu singernya ini, lalu musiknya ini, mulai pikir, oh ya gitu. Lagi ngomong-ngomong seperti itu tuh, tiba-tiba awan itu menaungi mereka. Dan mereka gak bisa lihat lagi. Langsung hilang penglihatan itu. Hanya sekejap saja. Dia melihat kebahagiaannya itu hanya sekejap saja.
seharusnya mereka bisa lihat lama. Seharusnya mereka bertiga ini bisa melihat Yesus terus berbincang-bincang dengan Musa, dengan Elia. Lama. Tapi karena egoisnya ini muncul, karena kepentingan dirinya sendiri muncul, tidak mau disangkal, tidak mau memikul salibnya muncul, maka fokusnya langsung ke bawah. Dan tadi melihat ke atas, karena Yesus di atas. Tapi karena begitu memikirkan isi perut ini bentar lagi lapar, ada makanan di sini bentar. Ini udah isi perut di sini, sudah tidak fokus di sana lagi. Iya, ntar kita bangun tenda gini. Nah, otomatis tidak melihat atas dan langsung jatuh ke bawah. Jadi ini yang menggagalkan fokus. Ini yang sering membuat kita gagal fokus karena saudara hanya mementingkan dirimu sendiri. Karena kamu hanya melihat kebutuhanmu sendiri. Tidak mau menyangkal dirimu, tidak mau membuang dirimu, tidak mau menghilangkan egomu, tidak mau menghancurkan segala nama besarmu. Itu yang membuat engkau tidak bisa fokus kepada Tuhan dan kamu akan kehilangan melihat Dia. Sebentar saja. Bahagianya mereka, kata-kata Petrus nih, bahagianya cuma sebentar, 5 menit. Coba kalau dia tidak egois, coba kalau dia tidak mikirin kepentingan dia sendiri, mungkin lama dia ada di situ bersama dengan Yesus. Karena Musa dengan Elia ini berjumpa dengan Tuhan. Wow, banyak sekali yang mau disampaikan. Nanti akan saya sampaikan hari Minggu. Ya, karena saya tahu ada yang sudah mulai memikirkan di dalam sini, sehingga nanti nggak fokus, ya, nanti nggak akan fokus ke sini, ya, atau, ya. Jadi kalau kita mau memandang Tuhan, jangan engkau menjadi egois. Kita membaca sekali lagi di ayat yang pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus bersama-sama, yuk, sudah menemukan Matius 16 ayat 24. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Terus, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Lanjut. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Jadi apa? Kalau saudara mengikut Yesus Kristus berarti harus apa? Menyangkal diri. Ya. Menyangkal diri ini nanti akan saya jelaskan lebih lagi. Menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Kayaknya sederhana. Dan ayat ini kayaknya sudah nempel, sudah hafal saudara. Tapi belum dilakukan. Belum dilaksanakan. Belum dihidupi. Amin. Ya. Saudara, hari ini kita belajar. Jangan sampai engkau hilang fokus kepada Tuhan. Atau mengalihkan fokusnya sejenak gara-gara mikir yang di dunia, gara-gara mikir yang kepentingan tubuh. Tapi karena kamu manusia roh, pikirkan kepentingan dari manusia roh, yaitu untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari